Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu. Kelompok kami berisi saya Redi Ibrahim, Saya Safi Melani. saya Rayhan Ahmadi. Saya Rabetulia. Dan saya sendiri Nitalia. Berikut ini adalah review dari aplikasi kami. Selamat menonton. Baik, untuk sistem aplikasi keuangan dengan kartu identitas atau saku kita, beginilah cara mengoperasikannya. Pertama, kita dihadapkan dengan menu utama. Di sini menu sebelum masuk ada satu daftar dan dua masuk untuk ke sistemnya. Untuk pilihan ini kita menggunakan angka, misalnya kita harus mendaftar dulu sebelum masuk ya. Ini masukkan nick, ini maksimal nick 6 digit. Kalau lebih dari 6 misalnya seperti ini, dia tidak ada kondisi nick tidak boleh lebih dari 6 karakter. Ini menggunakan duel, nanti akan dibahas lebih lanjut. Jadi kita isi yang benar saja. Untuk keseluruhannya ini seperti ini. Terus nama lengkap Andri Susanto misalnya. Terus tempat lahir di Sungai Liat. Tempat tanggal lahir kita isi sesuai dengan format. Apabila tidak sesuai dengan format, misalnya 20 Mei 2003, dia akan mendeteksi. Ini menggunakan pengkondisian dual dan if. Kita isi sesuai formatnya. Tahun dan bulan dan hari. Jenis kelamin ini harus sesuai. Apabila tidak, maka akan keluar seperti pada sebelumnya. Kita masukkan L sebagai laki-laki. Alamatnya di Merambak, misalnya. Status pernikahan belum menikah. Nah, di sini data diri berhasil disimpan. Lalu terdapat kondisi pilihan daftar sebagai pegawai atau mahasiswa. Kita daftar sebagai mahasiswa. Untuk NPM kita masukkan 2103 misalnya. Prodinya Computer Science. 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 Ya, ini kelompok 5 misalnya. Dan asuransi gold. PIN-nya 10 10 10. Ini konfirmasi PIN. Kalau disalahin, PIN tidak sesuai dengan konfirmasi, silakan diulangi. Ini menggunakan dual juga. Dia harus sama keduanya. Nah, akun berhasil dibuat. Lalu akun yang dibuat tadi telah disimpan di database yang seperti ini. Tadi mendaftar sebagai mahasiswa. Namun, terlebih dahulu datanya akan masuk ke person terlebih dahulu. Table person. Ini tadi Andri Susanto dengan NIK 197105. Laki-laki, jenis kelaminnya, kemudian alamat di Rambak. Nah, person ini merupakan data diri dari akun. Lalu, data ini dihubungkan melalui nick dengan relasi table join nick di sini untuk menghubungkan data dirinya. Kemudian ID ini diambil dari NPM atau NIP. Jadi tadi yang ID baru Andri Susanto ini saldonya 0, saldo awal. Lalu untuk mahasiswa juga ini berkaitan dengan informasi mahasiswa. Di sini tersambung dengan asuransi apabila pilih gold, maka dia tersambung pada tingkat premi pada tabel asuransi.
Itu keterkaitan tabelnya. Lalu kita coba masuk user ID-nya tadi 106.2103 dengan password 10 10 10. Apabila passwordnya salah atau PIN-nya salah, ada 3 kali kesempatan dalam memasukkan PIN. Jadi apabila telah 3 kali gagal, ini ada di login checker, maka harus memasukkan ulang akun. Seperti halnya di ATM ya, PIN-nya 10 10 10. Nih, Andri Susanto telah masuk sebagai mahasiswa. Ini diambil dari OOP, kelas-kelas yang dibuat. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Jadi terdapat ID dari akun yang mengambil dari akun, nama, dan tipe akunnya. Akun Saku Kita ini terdapat beberapa menu, yakni info akun, deposit, transfer, pembayaran, lalu hapus akun. Ini termasuk pada CRUD, Create, Read, Update, Delete. Untuk info akun sendiri, ini hanya meread dengan relasi table. Jadi keseluruhan table digabungkan hingga menampilkan informasi mengenai akun yang diloginkan. Sini informasi pribadi mengambil dari class person nanti dengan nick, nama, tempat lahir, hingga status belum menikah. Lalu untuk informasi akun ini mengambil pada tabel akun dengan saldo RP0 karena belum diisi saldo, nanti kita akan isi saldo ya. Untuk informasi kemahasiswaan ini berupa NPM, program studi Computer Science tadi yang telah dimasukkan. Lalu kelompok 5. Ini berpengaruh, kelompok ini berpengaruh pada besaran UKT dan juga jenis asuransi juga, premi asuransi tiap bulannya yang harus dibayarkan setiap semester maksudnya. Jadi UKT Andri ini per 1 semester itu 60 juta 200 ribu. Sangat-sangat sultan sekali ya Andri ini. 60 ya. Lalu di sini terdapat pemilihan apakah ingin kembali ke menu amal. Apabila tidak ingin kembali maka klik selain Y. Apabila ingin kita klik Y. Ini disuruh untuk memasukkan PIN kembali sebagai verifikasi user ya dengan login checker. Ini PIN-nya 10 10 10. Andri Susanto ini kembali ke menu tadi. Untuk deposit ya. Oh ya, kita coba kita deposit 1.000 dulu, keterangan em, tidak usah dimasukkan. Sini ada konfirmasi transaksinya. Apakah Anda yakin ingin mengisi saldo senilai 1.000 dengan ID 1062103? Jika ya, ketik ya. Kalau tidak, ketik no. Deposit batal dilakukan ya. Kita sebelum deposit kita coba untuk transfer. Apabila ini bisa dibuktikan lagi, saldonya masih 0 karena tadi batal. Lalu kita klik yes dengan memasukkan PIN lagi. Kita akan mentransfer ke salah satu ID tujuan ya. Sini terdapat beberapa akun. Coba kita ingin transfer ke Edi Ibrahim yang sebagai pegawai ya tipe akunnya. 003001. Nominal transfer itu coba 10.000, 10.000 dengan kondisi tidak mencukupi tadi muncullah notif saldo Anda RP0 tidak mencukupi terhadap nominal transfer. Silakan isi ulang saldo. Maka kita harus mengisi ulang saldo. Misal 10.000. Keterangan. Apakah Anda yakin ingin mengisi saldo senilai 10.000 dengan ID? Ya. Ini akan konfirmasi PIN. Nah, apabila telah dikonfirmasi PIN-nya, deposit senilai 10.000 berhasil.
Ini kembali lagi untuk bertanya konfirmasi reload menu akun tadi. 10, 10, 10. Coba misalnya kita ingin melakukan pembayaran. 4. Nah, di sini pembayaran saku kita. Daftar afiliasi. Di sini terdapat beberapa pilihan pembayaran yang nantinya setiap nomor atau afiliasi ini telah dikaitkan dalam sistem, sudah ada kode bayarnya. Kode bayarnya sesuai dengan yang ada pada tabel afiliasi. Nih ya, sini telah ada yang membayar UKT 100 juta awalnya. Untuk kantin sudah ada juga. Nah, untuk deposit tadi juga masuk log transaksinya di transaksi ini dengan jenis yang sama. Ya, sini tadi siapa yang top up? 1062103 ya ini 10.000 top upnya. Asal dan tujuannya sama karena ini top up atau deposit. Dengan jenis transaksi deposit, ID-nya DPT005. Ini akan terus mengincrement sesuai dengan ID terakhir ya. Lalu misalnya ini pembayaran dalam hal mahasiswa, bukan akun ya. Kopasera. Kalau pegawai yang masuk sebagai pegawai, ini nanti tidak ada pilihan UKT semester karena akan dipisahkan di sistemnya. Coba kita bayar UKT saja. Nah, di sini tidak mencukupi untuk membayar UKT sebesar 60.200.000 ya. Silakan isi saldo. Di sini kita akan mengisi saldo senilai 100 juta coba ya. Deposit 100 tuh 23 tuh 23. Mau bayar UKT. Nanti akan muncul di log transaksinya. Ini kita mengisi 100 juta. Kita konfirmasi PIN berhasil ya. Lalu kita akan membayar UKT tadi. UKT semester. Em, uang papa misalnya. Ya, di sini ada konfirmasi kepada Polman Bubble. Polman Bubble ini sesuai dengan tujuan dari afiliasi pembayaran ya. Ya, ada konfirmasi PIN lagi. Pembayaran senilai 60.200 berhasil. Kita kembali ke menu awal, lalu kita coba lihat di sini. Nih, uang papa pembayaran tujuan 1101. Nanti ini bisa dicek ya. Ya, lalu untuk top up-nya tadi mau bayar UKT ini sudah ada 100 juta rupiah. Deposit DPT 006. Ini diurutkan berdasarkan ID. Lalu untuk em, pembayaran lainnya kita coba untuk bayar Kopasera. Nominal bayar, misal kita ngeprint kertas 5.000, ngeprint. Iya, wah salah. Oke, coba. Wah, ini MySQL-nya error ya, sudah ketebak. Ini bukan kesalahan dari program, melainkan kesalahan dari komunikasi MySQL-nya. Lalu apakah sempat terbayarkan? Mari kita lihat. Oh, belum ada ya. Coba kita masuk. Tadi sudah. Untuk hapus akun bisa di sini. Coba kita hapus akun Andri dulu. Akun tidak ditemukan. Salah ID ya. 2103. Kita mau hapus akun nih. Nih ada konfirmasi untuk hapus akun. Kalau no berarti no.
batal menghapus akun. Kalau 2, 10 2103 106203 ini sudah terhapus akunnya. 106203. Person. Oh, personnya sudah kehapus. Kalau mahasiswanya sudah kehapus, akunnya yang belum ya. Jadi di sini ada kesalahan. Kita skip saja, nanti itu diperbaiki. Lalu tadi untuk masuk pegawai, kita menggunakan ID pegawai untuk membuktikan bahwa pembeda dari pembayaran. Nah, sudah masuk sebagai pegawai di sini. Coba kita info. Ini informasi akun, informasi kepegawaian. Jadi ini nyambungnya ke class person, kemudian ini akun dan kepegawaian. Lalu untuk pembayaran tadi ya. Ini tidak ada untuk pembayaran UKT karena ini akun pegawai. Seperti itu, nol untuk kembali. Apabila hapus akun, coba kita hapus akun ya. Ya, nah, sudah dihapus akunnya. Pegawai sudah tidak ada lagi. Ya, akunnya ini tadi ada kesalahan. Akunnya telah terhapus. Baik itu tampilan singkat dari sistem aplikasi dengan aplikasi keuangan dengan kartu identitas. Untuk penjelasan programnya, silakan simak segmen berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah dijelaskan preview singkat dari sistem aplikasi keuangan dengan kartu identitas. Sekarang saya ingin menjelaskan main program dari sistem ini. Sebelum kita membuat main program dalam basis JDBC MySQL, kita terlebih dahulu harus mempunyai konektornya. Untuk konektor bisa di-download di link ini, di link berikut. Kemudian kita pilih platform independent. Kita pilih yang tipenya zip ya, lalu klik download. Apabila telah di-download, maka kita ambil atau copy file jar, lalu pastekan di sini. Paste saja seperti biasa. Lalu file jar yang telah dipastekan ini dijadikan library dengan mengklik tombol Add as Library pada bagian bawah tab menu ini. Ini udah dijadikan library jadi tidak muncul lagi. Oke, setelah itu tak lupa kita juga harus memiliki tabel-tabel yang akan membantu untuk memproses data dengan konektor JDBC ini. Tentunya dengan MySQL. Oke, lanjut. Di dalam programnya, kita harus mengimpor beberapa library, di antaranya Java SQL Connection, Java SQL Driver Manager, Result Set, Statement, dan Java Util Scanner. Ini untuk membantu kita dalam menginput masukan dari user.
data dari pengguna yang menggunakan sistem ini. Lalu ini content system exit process ini untuk menghentikan proses dari program. Ini tadi library yang kita pastekan di konektor dari konektor. Lalu setelah library diimport, kita harus mendeklarasikan konstanta berupa value drivernya dengan alamat kelasnya com.mysql.cj.gdbc.driver. Lalu kita deklarasikan atau inisialisasikan alamat database-nya. Ini diawali dengan JDBC MySQL / localhost karena kita menggunakan localhost di sini, belum menggunakan hosting online. Lalu nama database-nya apa? Ini terkait dengan database yang ada di phpMyAdmin ini, tepatnya di sini yang saya tunjukkan pada kursor. Lalu untuk usernya root, ini defaultnya, lalu passwordnya itu dikosongkan saja untuk defaultnya. Kemudian setelah inisialisasi awal untuk setup drivernya, kita juga harus mendeklarasikan 3 variabel. Yang pertama, con sebagai datanya connection, jadi untuk mengkoneksikan database dengan program. Lalu statement, ini untuk menuliskan perintah SQL dan diteruskan ke database melalui connection ini. Kemudian yang terakhir adalah variable result set atau RS. Ini variabel untuk menampung hasil dari eksekusi query pada JDBC MySQL. Ini kita nyatakan let init karena kita menginisialisasikannya nanti lebih lanjut di program atau di baris program berikutnya. Sedangkan untuk file input ini berbeda dengan JDBC yang lain. Input ini untuk membantu memindai atau sebagai scanner pada sistem. Seperti itu. Oke, terlebih dahulu kita deklarasikan class-nya dari konstanta yang telah kita buat. Ya, tinggal panggil di sini class.forName JDBC driver. JDBC driver berisi alamat yang telah kita importkan tadi, seperti ini. Ya. Lalu untuk koneksinya barulah kita isi nilai. Kita inisialisasikan driver manager.getConnection. GetConnection ini kita mengambil koneksi dari alamat database, kemudian memasukkan user dan passwordnya. Kemudian ada statement STMT di sini berfungsi untuk pernyataan SQL. Ini dihubungkan dengan koneksi. Lalu statement ini kita inisialisasikan sebagai create statement dengan terlebih dahulu kita koneksikan. Lalu di sini ada perulangan while do. Apabila open, artinya apabila tidak tutup, is close itu kan tutup, dan denotekan dengan tanda seru, itu artinya true. Jika terbuka koneksinya atau jika menyambung, maka langsung mengeluarkan show menu. Apabila tidak, dia akan terus-menerus mengulang hingga koneksinya tersambung. Buka seperti itu. Lalu show menu ini akan merujuk pada metode show menu. Show menu ini merupakan tampilan awal dari sistem aplikasi keuangan dengan kartu identitas atau saku kita, berisi daftar dan masuk yang telah didemokan di awal video tadi. Ini kita menggunakan try catch. Seperti biasa kita dari atas dulu ya. File input itu untuk mendeklarasikan variabel lokal untuk input tadi. Selain variabel globalnya, kita juga bisa untuk mendeklarasikan variabel lokal untuk menggunakannya pada lokal program saja, seperti pada metode show menu ini.
Jadi yang dipakai input di sini ialah variabel input, merujuk pada variabel yang ini value. Lalu try catch ini berfungsi sebagai apabila tidak ada baris program yang dikerjakan lagi, maka dia akan mengulang, akan terus mencoba. Ini exception seperti itu. Ini telah di print ln berfungsi untuk menampilkan tampilan sebagaimana dikehendaki oleh programmer. Dalam hal ini menunjang tampilan sistem aplikasi ini. Lalu untuk pemilihan menunya, kami menggunakan program when. When ini sama dengan pengondisian if else namun lebih ringkas pada Kotlin. When input.next line to end. Artinya ketika apa yang diinputkan oleh user input.nextLine ini adalah perintah agar pengguna itu menginputkan sesuatu di program, lalu mengonversikannya ke bentuk integer, karena when ini kita tandai dengan integer, oleh karena juga next line ini mengubah tipe data yang diinputkan user menjadi string, maka kita harus mengubahnya ke integer untuk dibandingkan di dalam program when. Dalam hal ini 0 sampai 2. Kalau user pencet 0, maka program akan keluar. Keluar artinya keluar dari program. Dengan sebelum itu memprint atau mengeluarkan tulisan terima kasih telah menggunakan saku kita. Apabila user mengklik 1, maka akan ke pendaftaran akun. Untuk pendaftaran akun akan langsung saya jelaskan. Di sini terdapat metode pendaftaran akun. Secara garis besarnya, ini merupakan metode untuk mendaftarkan akun yang akan digunakan pada saku kita. Ini menggunakan try catch seperti yang telah saya jelaskan tadi fungsinya. Pertama-tama di sini mengeluarkan tampilan, masukkan identitas seperti biasa, menunjang tampilan fungsinya untuk mendaftar, terutama memasukkan identitas sama. Lalu Valnik akan menampung nilai yang dikembalikan dari metode input line. Untuk input line sendiri, ini merupakan metode terpisah yang kami buat agar memperingkas program seperti itu, karena fungsinya digunakan berulang. Untuk lebih lanjut akan saya jelaskan. Kita ke metode input line untuk menginputkan sesuatu. Dalam hal ini parameternya title dan max. Title artinya apa topik yang diinputkan, dan max itu maksimal karakter atau huruf yang diinputkan pada inputan tersebut. Lalu metode ini akan mengembalikan nilai string. Untuk program yang ada di dalam metode input line ini, pertama-tama kita deklarasikan terlebih dahulu variabel output bertipe data string. Ini yang akan menampung output yang akan dikeluarkan dari metode input line ini. Nah, di sini program dual berjalan. Dual ini untuk menyeleksi masukan dari user yang nantinya akan dikeluarkan, tetapi harus melalui proses seleksi dual. Dual ini, sekedar informasi, itu mengerjakan satu buah program, perintah terlebih dahulu, perintah yang ada di dalam sini, baru kemudian membandingkan untuk diputuskan program akan mengulang atau tidak sesuai dengan kondisi. Apabila kondisinya true atau benar, maka program akan mengulang. Dalam hal ini kondisinya kita tampung pada output. Output.length artinya panjang atau ukuran dari output, dalam hal ini output dalam bentuk string,
Fungsi di Kotlin untuk memanggil seberapa besar panjang atau ukuran dari output itu menggunakan length. Kenapa menggunakan length? Karena string yang dimasukkan itu berbentuk array yang elemennya dimulai dari 0. Di sini kita setelah do, kita print artinya kita keluarkan tulisan yang diinputkan. Di sini, ya misalnya di pendaftaran akun nanti, tuh misalnya kita ketik nick di sini dalam bentuk string kan. Dia akan mengeluarkan nick juga pada title ini. Itu tergantung nilai dari variabelnya. Lalu di sini output pengguna diperintahkan untuk mengisi input, lalu ditampung di variabel output yang telah dibuat sebelumnya bertipe data string. Lalu length yang setelah saya jelaskan tadi dibandingkan dengan 3. Apabila output.length artinya panjang karakter dari length ini kurang dari 3, maka akan memunculkan keterangan misalnya title, nick, minimal 3 karakter. Jadi harus ada 3 angka atau huruf yang diinputkan seperti itu. Lalu untuk kondisi berikutnya itu else if. Jikalau yang if di atas ini tidak terpenuhi, maka akan memproses lebih lanjut ke else-nya. Apabila tidak terpenuhi, maka akan menyeleksi kembali output.length lebih dari max. Artinya, kalau panjang dari huruf output ini lebih dari maksimal yang ditentukan pada parameter, maka akan memunculkan keterangan tidak boleh lebih dari maksimal karakter yang ditentukan. Dalam hal ini misalnya nick, maksimal karakternya itu 6. Jadi batas inputan dari user yang ditampung di output, kalau di sini, itu 6. Jadi kalau lebih dari 6, dia akan mengeluarkan keterangan ini, lalu akan mengulang untuk diinputkan kembali nick tersebut. Itulah fungsi dari do while. Lalu input line ini akan mengembalikan nilai output yang telah dimasukkan. Apabila do while ini tidak terpenuhi lagi, artinya sudah sesuai dengan maksud dari programmer membuat program ini. Artinya batasannya 3 sampai 6 karakter seperti itu. Barulah dikembalikan untuk ditampung di value terkait seperti itu untuk penjelasan input line. Lalu untuk tempat lahir juga menggunakan input line dengan parameter yang diisi juga. Ini nama 64 maksimalnya, tempat lahir 16 maksimalnya. Itu disesuaikan dengan batas length di database untuk menampung data ya. Lalu untuk tanggal lahir ini berbeda. Di sini menggunakan format tahun, bulan, dan hari. Seperti tadi, duelnya ini menyeleksi batas yang harus dimasukkan user. Kondisi yang harus dimasukkan user ini bisa dianalisis pada dasarnya itu sama dengan yang saya jelaskan pada program duel di input line tadi. Kemudian jenis kelamin ini menggunakan inisial saja, L atau P, laki-laki atau perempuan. Nah, di sini diseleksi juga menggunakan dual. Apabila bukan L besar, P besar, L kecil, dan P kecil, maka dia akan mengulang. Artinya, selain yang diinputkan L atau P, maka itu akan mengulang programnya H. Sehingga yang diinputkan oleh user itu benar, termasuk L dan P. Seperti itu. Artinya kalau benar dan diimplikasikan itu kan salah jadi. Maksudnya dinotkan di apa itu bahasa logikanya.
Saya lupa artinya dinotkan saja. Terus, untuk jenis kelamin apabila telah dimasukkan akan mengupdate lagi. Oleh karena itu, ini dijadikan variabel akan diupdate lagi. If genital sama dengan L atau L, maka jenis kelaminnya laki-laki. Selain itu perempuan. Kan di sini sudah diseleksi P, L dan P. Kalau tidak L maka P dong. Oke, seperti itu. Jadi cukup if dan L saja. Selanjutnya alamat menggunakan input line dengan maksimal 128 karena di database-nya menggunakan em, teks tipe datanya, lalu status pernikahan logikanya sama dengan jenis kelamin menggunakan inisial juga yang bisa dibaca. Lalu di sini fungsi create berjalan. Di sini kita siapkan value person dengan nilai string perintah SQL ya yang akan kita eksekusi pada statement nanti. Di sini kita memasukkan insert into person, artinya memasukkan kepada table person dengan field, dengan kolom nick, nama lengkap, tempat lahir, segala hal yang berkaitan dengan data yang diinputkan oleh user itu akan dimasukkan berdasarkan variabel yang telah dimasukkan tadi, yang telah dijelaskan. Lalu apabila telah ditampung di person, maka akan mengeluarkan data diri berhasil disimpan. Nah, alurnya itu kita memasukkan person terlebih dahulu sekarang. Lalu alur berikutnya itu kita buat untuk menentukan user itu pilih mendaftar sebagai pegawai atau mahasiswa karena konsep dari Sakukit ini hanya meliputi lingkup kampus. Di sini ada keterangan mendaftar mendaftar sebagai pegawai atau mahasiswa. Lalu variabel pendaftar ini untuk menampung pilihan dari user mendaftar sebagai apa, M dan P ini logikanya sama dengan jenis kelamin dan status pernikahan. Lalu pendaftar juga apabila M atau M maka mahasiswa, selain itu pegawai. Lalu apabila telah memilih, user telah memilih mendaftar sebagai apa, maka statement execute person. Jadi data yang ditampung, data diri pendaftar yang ditampung tadi akan dieksekusi untuk dimasukkan kepada table yang ada di person. Mengapa seperti itu? Karena person ini sangat erat kaitannya dengan pendaftar ini, dengan database mahasiswa ataupun pegawai. Coba kita buka salah satunya. Nah, di sini ada nih yang bisa terkait. Jadi kalau person belum dimasukkan, maka MySQL akan error seperti itu. Karena relasinya tidak terpenuhi. Lalu dari pendaftar tadi dibandingkan apabila pendaftarnya mahasiswa, maka akan mengeksekusi program yang terpenuhi. Kalau mahasiswa, dia akan mengacu pada daftar mahasiswa dengan membawa parameter NIC karena relasi tabel di sini dikaitkan antara person dan mahasiswa atau pegawai itu dengan NIK untuk mencari data diri dari mahasiswa ataupun pegawai yang mendaftar. Lalu file npm ini untuk menampung npm ketika mahasiswa ini terdaftar. Ya, begitu juga dengan pegawai. Apabila bukan mahasiswa pendaftarnya, maka akan ke memproses pendaftaran akun pegawai. Di sini daftar akunnya sama saja. Kalau mahasiswa dia membawa nilai NPM dan kalau pegawai dia membawa nilai NIP untuk
eksekusi seperti itu. Ini sebetulnya bisa diringkas ya. Ini bisa kita ringkas. Misalnya kita buat var id. ID, lalu di sini daftar akun, karena daftar akun digunakan 2 kali, hanya saja parameternya berbeda. Itu kita langsung saja. Nah, di sini. Nah, jadi berubah lebih ringkas. Di dalam satu variabel saja. Ini menggunakan value karena di setnya hanya satu, salah satu. Seperti itu. Nah, bisa begini juga. Atau lebih jelasnya seperti ini programnya. Apabila pendaftarnya mahasiswa, maka ID yang akan ditampung untuk didaftarkan akunnya itu dari NIK. Nah, kita lihat daftar mahasiswanya apa isinya. Di sini isinya itu mendaftar akun sebagai mahasiswa, ya. Data diri yang diinputkan yang berkaitan dengan mahasiswa. Di sini menggunakan input line yang telah saya jelaskan tadi. Input line juga ini list kelompok. Mutable list of ini untuk menampung list kelompok apa saja yang terdaftar atau tersedia di sini. Untuk dibandingkan nantinya. Lalu var kelompok ini pilihan dari kelompok yang diinputkan user. Di sini ada perbandingan dual apabila list kelompok dot content kalau jadi konten kalau list kelompok tidak berkonten pada kel ini list kelompok konten kel. Jadi ini kalau program ini mencari apakah list kelompok yang ada di sini me- hmm, memiliki isi atau konten dari apa yang diinputkan user. Misal kalau kelnya itu 5, itu dicari ada nggak 5 di sini. Kalau tidak berarti salah. Tidak ada kan? Kalau salah dibenarkan. Nah, karena posisinya duel ini mengulang yang benar kondisinya, maka apabila tidak terdapat yang di list di sini, inputan usernya, maka ini akan mengulang dan memberi keterangan sesuai dengan kondisi yang telah ditetapkan. Begitu juga dengan tingkat asuransi. Nah, setelah itu, setelah terkumpul datanya yang betul, maka SQL untuk mahasiswa itu dibuat. Ini memasukkan data ke tabel mahasiswa dengan NPM, NIK, prodi, kelompok, asuransi ini kolom yang ada pada tabel mahasiswa dengan nilai akan dimasukkan dari inputan user yang di atas tadi. Lalu statementnya akan di-execute, inilah fungsi statement tadi pernyataannya akan di-execute dengan parameter SQL. Jadi yang di-execute itu yang nilai yang ditampung pada SQL. Lalu terakhir, karena ini pada daftar akun kita membutuhkan ID berdasar NIP atau NPM, maka pada daftar mahasiswa juga kita kembalikan nilai NPM. Untuk daftar pegawai logikanya kurang lebih sama, hanya saja data yang diinputkan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan kepegawaian seperti itu. Kalau di pegawai ada NIP, kemudian ada input next line, ini belum
ubah menjadi input line ya, supaya ada batasan-batasan. Ini saya kira tidak perlu em, dipermasalahkan karena sebetulnya tidak masalah kalau diisi dengan benar. Ini ada error, kita ikuti saja. Tadi sudah dijelaskan, ini kita ikuti saran dari code. Jadi ID ini berisi if else. Nah, daftar pegawai mengembalikan nilai NIP seperti itu. Lalu tadi untuk daftar akun, setelah kita mendapatkan ID berdasarkan pegawai atau mahasiswa, itu kita cek. Nah, kita tampung ID, nick, user type. Jadi yang dibutuhkan pada daftar akun ini, itu di tabel akun untuk relasi tabel. ID, nick-nya. Kemudian tipenya mahasiswa atau pegawai yang nantinya akan mempermudah kita dalam proses pengelolaan data. Di sini bedanya kita mendaftar akun sebagaimana kita mendaftar akun pada umumnya dengan file input untuk menginputkan. Lalu kita deklarasikan PIN sebagai tipe data string. Do while ini untuk membuat PIN ya. Apabila PIN-nya tidak sama dengan konfirmasi PIN, maka dia akan mengulang untuk sampai PIN-nya benar-benar betul seperti guna keamanan. Lalu apabila telah didapatkan requirement dari datanya, data yang dibutuhkan, ID, nick, PIN, saldo, tipe, maka akan dimasukkan ke tabel akun. Hanya saja di sini saldonya kita set 0. Jadi nanti pada saat deposit saja user bisa menginputkan saldo. Jadi pas awal daftar itu saldonya dimulai dari 0. Lalu akan mengeksekut SQL-nya seperti biasa dan menampilkan akun berhasil dibuat. Nah, setelah selesai tadi membuat akun, kita kembali ke menunya. Nah, di sini tidak ada lagi yang dikerjakan kan? Maka ini akan kembali ke menu daftar. Nah, menu show menu ini. Karena ini menggunakan try catch ya. Pendaftaran akun telah selesai. Seperti itu setelah selesai dikerjakan. Lalu apabila user ini masuk, maka akan ke perintah login. Kalaupun memilih selain yang dideklarasikan di sini, maka akan mengulang sesuai dengan kondisi exception ini ya. Selain itu akan mengeluarkan silakan pilih menu yang tersedia seperti itu. Baik, untuk masuknya ini akan saya jelaskan secara berurut. Mohon untuk diperhatikan. Di sini untuk masuk atau login itu kita membutuhkan 3 variabel penampung dengan inisiasi yang menyusul. Jadi terlambat diinisiasi dengan let init, variabel user ID bertipe data string, kemudian ada PIN dan tipe. Jadi ID, PIN, dan tipe ini akan berpengaruh dengan object oriented programming ataupun pengondisian yang akan kita lakukan. Baik, untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan satu per satu. Untuk metode masuk, ini akan ditampilkan masukkan akun Anda. Kemudian user diperintahkan untuk memasukkan ID yang telah didaftarkan tadi. Dalam hal ini menggunakan NPM atau NIP. Ini fungsinya. Lalu setelah dimasukkan akan mengacu pada login checker. Login checker ini berfungsi untuk mengecek adakah akun yang dimaksud
Dalam hal ini akun yang dimasukkan oleh user. Ya, kita lanjut lagi untuk masuknya tadi. Login checker. Nah, ini. Ini untuk mengecek ada tidak akun yang dimasukkan oleh user. Tapi sebelum itu kita harus memasukkan PIN dulu. Lalu setelah memasukkan PIN, maka kita akan panggil SQL-nya. Select all from akun. Dia men-select semua kolom dari akun, kemudian direct join-kan dengan person. Artinya di sini kita membutuhkan data juga menggunakan rect join. Jadi apabila di personnya tidak ada, maka tidak akan muncul. Jadi akan muncul berdasarkan person ada tidaknya data pada person. Kalau tidak ada, maka akun tidak ditemukan atau data tidak valid. Seperti itu. Ini akan menyeleksi semua dari akun, kemudian di right join-kan dengan person. Person berisi data diri dengan penyamaan person.nick sama dengan akun.nick. Jadi relasinya terkait tadi, nick-nya 197102 untuk akun. Kemudian person ada nggak 197102? Ada, ternyata ada. Maka akan ditampilkan data yang terkait. Nah, di sini ada pengondisian lagi dengan where. Where ini dengan ID. Jadi menyamakan ID, di-match-kan atau dicocokkan dengan kolom ID, dicocokkan dengan user ID, variabel user ID. Ini variabel general yang kita deklarasikan. User ID ini berisi yang diinputkan oleh user pada metode masuk. Lalu setelah diseleksi, ini di-execute query. Kenapa execute query bukan execute saja? Karena kita mengambil data berupa array ya, dan ditampung pada variabel bertipe data result set. Dalam hal ini bernama user. Nah, sebelum untuk mendeklarasikan atau memanggil data-data yang dipanggil, diselect maksudnya, itu kita harus mengecek dulu user.next itu ada nggak datanya. Kalau ini true, maka akan dijalankan. Jikalau tidak ada, artinya false, datanya tidak ada, maka akan mengacu pada else. Akun tidak ditemukan. Silakan mendaftar, lalu akan balik ke show menu. Nah, dalam hal ini saya akan menjelaskan apabila terpenuhi. Artinya user.next ini ada, terdapat satu baris data yang match dengan ini. Atau beberapa ya. Ini menggunakan if karena hanya satu baris data seharusnya. Kalau ada beberapa baris, itu akan dicek menggunakan while do. Seperti itu. Nah, setelah dicek, ini kebenaran datanya, ada tidaknya data, maka akan dipanggil satu persatu sesuai dengan kolom yang diselect tadi. Nick, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, ini termasuk pada bagian person. Ini gunanya dipanggil agar menunjang konstruktor dari Object Oriented Programming yang akan dijelaskan oleh rekan saya di scenes berikutnya, seperti itu. Di segmen berikutnya. Ini dipanggil semua dengan cara user. User ini result set tadi dot get string. Artinya kita mengget data yang bertipe data string atau mengget data yang akan dijadikan string seperti itu. Jadi harus match ya antara data yang ada di database dengan apa yang akan diproses di program, tipe datanya. Ini agar tidak ambigu kita masukkan akun.nick. Jadi hanya akun.nick saja kan otomatis nick terpanggil ada dua. Seperti itu. Select all. Jadi nick pada akun dan person juga terpanggil dua-duanya. Dalam hal ini
Karena berkaitan dengan akun, maka akun.nick saja. Seperti itu. Akun ini tabelnya, nick ini kolomnya. Nama, tanggal lahir, begitu juga. Lalu pin ini user.getString pin. Jadi setelah divalidasi, maka pin yang ada di database user ini akan dibandingkan juga. Pin sama dengan user getString. Ini belum membandingkan ya, baru memanggil data-datanya. Memanggil data-data sesuai yang diinputkan. Lalu file saldo juga, ini memanggil saldonya berapa. Lalu mengeset user type dari tipe akun yang akan ditampung kemudian diproses. Barulah jika pin sama dengan user pin, artinya pin yang dari database tadi dicocokkan dengan user pin. Apabila dia terpenuhi, maka dia akan mengeksekusi dan lanjut ke menu akun. Dan LN. Sebelumnya dia mengeluarkan user ID-nya. Kalau misalnya 123 juga dia keluarannya. Kemudian nama sesuai dengan apa yang dipanggil berdasarkan SQL dari database. Ini telah masuk sebagai user type. Jadi lengkap ya data yang dipanggil. Seperti itu. Lalu setelah mengeluarkan keterangan ini, maka akan mengacu pada metode menu akun. Menu akun ini berisi banyak hal ya. Nanti akan saya jelaskan. Tapi terlebih dahulu kita ke else if. Kalau pin yang nggak sama dan count pin. Ini pinnya batas masukan pin ada 3 kali. Count pin lebih dari 1, maka pin salah. Anda mempunyai sisa kesempatan pinnya berapa. Oke, min-min sepin. Min-min sepin itu berfungsi untuk mengurangi pin yang ada sekarang lalu memakai variabelnya lalu dimunculkan setelah hasil pengurangan decrement tadi akan dipakai. Jadi kalau awalnya 3 lalu didekrementkan di awal, maka 2 yang akan muncul, 2 kesempatan lagi kalau pinnya salah. Sehingga tidak terpenuhi keduanya, maka akan lanjut ke perbandingan ketiga. Jika tidak terpenuhi juga, maka Anda telah mencapai batas maksimum memasukkan PIN, masukkan ulang akun Anda, dan akan memunculkan menu awal tadi. Seperti itu. Untuk penyeleksian PIN ya. Kenapa seperti itu? Login checkernya dipisah. Kenapa nggak dimasuk aja? Karena login checker ini berfungsi ketika ditransfer deposit atau pembayaran, ini akan mengecek ulang PIN-nya. Seperti itu. Seperti kita menggunakan M-Banking. Seperti itu ya, agar aman. Lalu akan saya jelaskan tadi menu akun. Menu akun ini merupakan salah satu metode yang memunculkan menu-menu yang bisa diakses oleh akun yang telah terdaftar. Dengan parameter akun. Akun bertipe data akun. Artinya ini akan menampung sebuah objek yang akan digunakan. Ya, di sini kelas akun akan dijelaskan oleh rekan saya, Selvi Melani di selanjutnya. Di sini terdapat konstruktor nick, nama, tanggal lahir, tempat lahir, jenis kelamin, alamat status, user ID, saldo, user type. Kenapa ada sebanyak ini? Karena konstruktornya ini saling mewarisi inheritance. Seperti itu. Untuk lebih lanjutnya silakan simak video ini hingga habis. Nah, untuk menu akun akan saya jelaskan. Ini kita telah sampai ke login checker ya. Tinggal membedah menu-menu akun ada apa saja. Nah, menu akun ini terdapat tampilan juga. Ini membawa parameter dengan nama variabel akun bertipe data objek akun ya, kelas akun, mengacu pada kelas akun. Akun ini berisi konstruktor yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut.
Nah, dan kelas akun inilah yang akan menjalankan seluruh kegiatan sistem transaksi di dalam saku kita ini. Kebanyakan di akun. Seperti itu. Lalu file input kita inisialisasikan agar pada lokal variable di sini terdapat pemilihan lagi. Karena fitur-fiturnya ada 5 di sini. Info, ini read hanya read, deposit ini update, transfer juga termasuk update, pembayaran termasuk update, dan hapus akun termasuk delete. Untuk create-nya tadi di pendaftaran. Di sini menggunakan program when yang telah saya jelaskan sebelumnya, mekanismenya seperti apa. Di sini kita jelaskan satu persatu. Untuk user ID, ini hampir selesai, jangan khawatir. Untuk user ID, maksud saya untuk pemilihan user apabila dia memilih 0, maka akan keluar dari menu akun dan mereset user ID dan user PIN-nya. Ya, menjadi 0 ke dalam bentuk tipe data string karena user PIN ini bertipe data string. Lalu akan men-show menu awal tadi. Lalu apabila memilih 9 dalam hal ini hapus akun, nah when user type artinya kita mengambil variabel user type, tipe usernya apa nih, tipe akunnya apa. Kalau mahasiswa, dia akan mengeksekusi program yang ini. Kalau pegawai, dia akan mengeksekusi program yang ada di badan programnya. Kalau tidak, maka akan mengeluarkan akun tidak valid dan keluar dari program. File MHS ini merupakan objek yang kita buat. Nah, di sini akun mahasiswa, terdapat metode akun mahasiswa. Di sini kita lihat saja implementasinya seperti apa. Dan ternyata di sini fungsinya untuk mengembalikan nilai mahasiswa agar lebih ringkas lagi. Jadi tinggal dipanggil metodenya saja. Nah, di sini ada variabel yang diinisialisasikan lebih lanjut sebagai kelas mahasiswa, variabel tipe datanya. Lalu ada SQL. Nah, ini ada komennya. Perintah untuk menggabungkan tabel akun, person, dan mahasiswa berdasarkan ID NPM NIC. Artinya kan akun mahasiswa ini meliputi tabel akun yang utama, kemudian person, dan tabel mahasiswa. Ini tiga ini saling berkaitan, seperti itu. Terdapat data-data yang diperlukan dalam proses pengolahan data di pemrograman berorientasi objek. Jadi, data-data ini diambil terlebih dahulu. Nih, menggunakan SQL dengan perintah join karena tabelnya saling berelasi. Ini menggunakan perintah write join. Ya, ini dipanggil dulu data personal dari pengguna, komponen yang diperlukan pada tabel mahasiswa, dan memanggil premi atau jumlah UKT mahasiswa yang dijoinkan dengan tabel-tabel yang ada di database. Untuk relasi tabel bisa dieksplorasi di internet saja cara penggunaannya. Lalu akan diambil datanya dari akun dan direct joinkan dengan person on nick sama dengan nick sama dengan akun.nick. Lalu dijoinkan mahasiswa on mahasiswa.npm dan left join kelompok asuransi karena kita memerlukan tabel kelompok dan asuransi untuk menentukan besaran nilai UKT dan asuransi dari mahasiswa yang dipanggil berdasarkan user ID. Inilah mengapa user ID ditampung sebagai variabel general agar bisa digunakan di berbagai macam metode.
Lalu setelah dipanggil, ini diselect, akan keluar data-datanya, serta seperti tadi, ini resultnya ditampung secara umum, statement.execute query ini dieksekusi, lalu akan muncul data-datanya dan ditampung. Kemudian dimasukkan ke dalam objek mahasiswa MHS dengan kelas mahasiswa dan mengisi konstruktornya secara lengkap berdasarkan apa-apa saja yang dibutuhkan. Lalu data-data ini akan diproses sesuai dengan kemauan user. Untuk setiap kelasnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan yang lain. Return MHS. Maka objek yang telah dideklarasikan sebelumnya itu akan dikembalikan nilainya. Jadilah apabila dipanggil metode dari akun mahasiswa akan mengeluarkan data objek dari mahasiswa yang login seperti itu. Dengan penyeleksian user type mahasiswa. Nah, karena nomor satu itu untuk info akun, maka akan ditampilkan atau dipanggil metode tampil info dari objek MHS dalam hal ini mengacu pada kelas mahasiswa. Nah, ini terdapat beberapa tingkatan parent dan child, beberapa tingkatan pewarisan atau inheritance yang lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan yang lain. Lalu apabila pegawai ini sama saja memanggil data-data yang dibutuhkan oleh pegawai. Nah, seperti ini, silakan diamati saja. Untuk logikanya sama saja dengan mahasiswa tadi. Ini diselect terlebih dahulu dan digabungkan, dikaitkan relasi tabelnya sesuai dengan kebutuhan, lalu dipanggil data-datanya, kemudian dimasukkan ke dalam objek dengan kelas pegawai. Lalu akan mengembalikan nilai pegawai. Akan menampilkan info. Nah, tampil info pada pegawai ini beda lagi keluarannya. Tergantung dengan kebutuhan sekali. Lalu, apabila tidak ada, maka akun tidak valid. Kemudian juga apabila memilih deposit, maka dua akun. Akun yang telah dideklarasikan ketika login, diinisialisasikan nilainya ketika login tadi, akan dipanggil objeknya melalui parameter ini. Nah, akun. Akun ini mengacu kemana? Tadi, ke yang telah di loginkan sebelumnya di login checker. Jadi login checker ini sekaligus mengecek data-data sekaligus memanggil data-datanya. Lalu akan dimasukkan ke secara objek di parameter menu akun. Lalu parameter menu akun dalam hal ini ditampung oleh variabel yang bernama akun kecil semua ini, akan digunakan sebagai objek untuk memanggil metode di setiap akun. Metode akun ini ada banyak ya, ada deposit, transfer, dan sebagainya. Kalau pilihan 2 itu deposit, akan lebih lanjut dijelaskan oleh rekan yang lain. Begitu juga dengan transfer. Dan juga yang keempat, ini soal pembayaran. Jika user type-nya itu mahasiswa, maka mahasiswa ini dikhususkan karena pembayarannya itu ada UKT. UKT itu uang kuliah tunggal. Jadi apabila pegawai tidak ada pembayaran UKT karena tidak terdata data-data UKT-nya. Itu yang membedakan mahasiswa dengan pegawai. Jadi user type di sini sangat berguna. Itulah fungsi tipe user yang di set nilainya tadi untuk menyeleksi. Karena di pada metode di objek mahasiswa juga ada payment. Payment ini menggunakan overriding. Jadi bisa digunakan nama payment di berbagai class seperti itu. Nah, ini
dipisahkan karena di mahasiswa tadi ada bayar UKT, sedangkan kalau di akun biasa atau pegawai itu tidak ada pembayaran UKT. Yang membedakan tuh ada di sini. Kita coba lihat sekilas. Nah, di payment mahasiswa nih. Ini ada super payment. Super payment ini merujuk pada akun. Ya, di pegawai nanti bisa ditambahkan kalau kalau ada kebutuhan seperti itu. Ini ada pengondisian yang lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan-rekan yang lain. Lalu ini akun payment itu tidak ada pembayaran UKT. Akun ini mengacu pada class akun. Nah, ini dia induknya dari overriding tadi. Nah, apabila mahasiswa di sini akan ditambahkan print LN 3 mahasiswa. 3 pembayaran UKT maksudnya. Oke, kemudian apabila tidak sesuai menu yang di set tadi akan mengeluarkan silakan pilih menu yang tersedia. Nah, apabila telah selesai, maka akan mereload menu akun. Reload menu akun ini fungsinya untuk apabila program dari WEN tadi telah selesai, maka diharuskan memasukkan PIN. Kenapa seperti itu? Mari simak penjelasannya. Mengulang program. Ini untuk mereload, memuat ulang program ke menu akun. Dengan pengondisian, ditanyakan dulu apakah user ini ingin kembali ke menu awal. Jika iya, ketik Y. Y besar atau Y kecil ini diterima. Selain itu, nah di sini pengondisiannya. Jika ulang ini variabel yang menampung inputan dari user untuk kembali atau tidak. Ulang sama dengan Y besar atau Y kecil, maka kalau huruf Y, maka akan ke login checker. Akan mengulang lagi login checker tadi alurnya akan diminta memasukkan PIN, lalu PIN itu akan diproses penyeleksian karena ketika reload akun, user ID itu tetap tertampung pada login yang pertama. Jadi hanya konfirmasi PIN saja agar memastikan keamanan seperti itu. Apabila PIN-nya salah 3 kali maka akan keluar dan harus mengulangi lagi dalam hal memasukkan akunnya. Begitu prosedurnya. Nih, reload akun. Nah, jikalau bukan Y, maka akan keluar. Ya, baik seperti itulah penjelasan dari main program atau main KT dari sistem aplikasi keuangan dengan satu kartu identitas atau saku kita. Semoga bermanfaat untuk penjelasan berikutnya mengenai setiap class yang ada pada saku kita ini. Baik, terima kasih kepada teman saya yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan class person. Nah, pada class ini, person ini berfungsi menjadi parent dari sebuah class, yaitu class akun. Nah, pertama kita bisa menginisiasikan sebuah parent menggunakan open class. Jadi dia bersifat terbuka. Lalu di sini saya membuat beberapa variabel, yaitu pertama ada nick, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan lain-lain. Nah, selanjutnya saya akan membuat konstruktornya. Nah, dalam konstruktor ini saya memiliki beberapa variabel juga yang akan saya hubungkan dengan variabel yang di atasnya, yaitu nick dan nomor nick. Nah, kalau kita lihat di sini, semua yang variabel di sini memiliki tipe data yaitu string. Dan class parent ini nanti dia akan mewariskan setiap variabel yang terdapat pada konstruktornya ke dalam class child-nya. Nah, dan di sini person ini menjadi parent dari class akun. Nah, akunnya itu yang akan menjadi child dari
persen ini. Nah, lalu di sini terdapat dua metode. Yang pertama metode untuk menampilkan info yang terdapat di atas kita itu, yang yaitu tentang info dari pribadi orangnya. Lalu ada juga metode untuk menghapus. Nah, pada metode info ini saya menggunakan println agar dia menjadi bertingkat datanya. Lalu untuk memunculkannya kita bisa menggunakan dolar untuk memanggil variabelnya. Lalu ada metode delete data. Nah, metode delete data ini berfungsi untuk menghapus data yang terdapat pada person, yaitu berdasarkan dengan nick, berdasarkan dengan variabel nick. Karena mengapa menggunakan variabel nick? Agar dia bisa mengikat hanya untuk satu orang saja, biar dia tidak bisa biar pas penghapusannya dia tidak menghapus seluruh data yang terdapat pada tabel. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada kelas akun. Kelas akun ini ialah kelas anak dari kelas person. Ini kelas person. Ini ada kelas parent dan ini adalah kelas akun. Dan akun ini juga merupakan indukan dari kelas mahasiswa maupun dari kelas pegawai yang akan meneruskan ke kelas 2 ini. Nah, di sini pertama jangan lupa di open terlebih dahulu karena dia ini akan mewariskan kepada kelas mahasiswa maupun ke pegawai. Dan ini mengambil dari kelas person. Terus di sini ada protected var ID yang bertipe data string dan protected variable balance bertipe data integer dan private var dengan tipe string. Protected ini merupakan kelas yang bisa digunakan pada kelas ini ataupun keturunan dari kelas ini yang hanya bisa digunakan pada kelas akun ini dan akan bisa digunakan pada kelas mahasiswa maupun pegawai. Terus di sini ada konstruktor. Nomor nick ini diambil atau diteruskan, diwariskan dari kelas sebelumnya. Dan jangan lupa disuperkan. Nah, ini diambil dari kelas yang ada terdapat di kelas person. Kelas orang tua. Kelas orang tua dari kelas akun ini. Terus dideklarasikan pada tampilan ID sama dengan user ID, balance sama dengan saldo, dan tipe adalah tipe. Dideklarasikan pada ini. Pada variabel ini. Variabel ID, balance, dan tipe. Terus, tidak lupa di sini ada kenapa di override? Karena metode pada tampil info dengan nama tampil info ini sudah digunakan pada kelas sebelumnya, yaitu kelas person. Nah, pada kelas person ini ada open fun tampil info. Berarti ini sudah digunakan pada kelas sebelumnya. Di override agar bisa digunakan pada kelas-kelas lainnya. Terus disuperkan tampil info biar bisa digunakan pada kelas akun ini. Di tampil info pada kelas akun menampilkan informasi akun. Pertama itu ada ID dengan variabel ID, terus saldo dengan variabel balance dan tipe akun dengan tipe. Yang kedua ada metode yang bernama deposit. Di sini ada try, berarti dia ini akan mengulang pada pengulangan yang ada di bawahnya. Pada metode deposit akan menampilkan deposit saldo akun dengan variabel
Jum itu string, bertipe data string. Terus di sini ada pengulangan while, dan dalam do ini ada pengulangan if lagi. Print masukkan jumlah deposit dengan jum input next line. If ketika jum dengan tipe data integer ini dideklarasikan ke inputan dibandingkan dengan inputan data integer. Apabila jumlah kurang dari sama dengan 1, maka program akan mengeluarkan tampilan atau pesan minimal nominal transfer adalah RP1. Jadi, pada pengkondisian do ini, program akan memasukkan atau mengasih tahu kepada user atau pengguna bahwa minimal nominal transfer adalah RP1. Terus, di sini ada pengkondisian while, di mana jum kurang dari 91, di sini ada keterangan juga. Ini nih mengulang juga, tapi ini tuh di dalam pengkondisian do ini, dia akan mengeluarkan pesan ini. Dan ini akan berulang-ulang. Apabila menilai true, maka dia akan mengulang lagi programnya. Terus di sini ada print keterangan, di mana ada value keterangan input.next line. Terus ada value alert. Apakah Anda yakin ingin mengisi saldo senilai RP jumlah sesuai dengan yang dimasukkan oleh user? Terus dengan ID ini, jika ya, ketik ya. Coba kita eksekusikan terlebih dahulu seperti ini. Kita aplikasi keuangan dengan kartu identitas, daftar atau masuk. Di sini kita lihat dulu. Kita masuk dulu. Masukkan akun Anda, user ID. Kita lihat dulu ID-nya ke akun. Nah, di sini ada ID 123456. Kita lihat dulu. 123456. User PIN, kita lihat dulu apa PIN-nya. Di sini ada PIN 14, 12, 21. 14, 12, 21. Nah, ini adalah akun Selvi Melani yang telah masuk sebagai mahasiswa. Terus kita ingin ke metode deposit, jadi kita pilih 2. Nah, deposit saldo akun, masukkan jumlah deposit. Kita masukkan 0 misalnya. Nah, maka dia akan mengeluarkan tampilan minimal nominal transfer adalah RP1. Terus kita transfer misalnya 5.000, keterangan bayar kireng misalnya. Apa yang ingin mengisi saldo RP0 dengan ID 133 ya, ketik ya. Nah, kita ketik Y. Konfirmasi PIN. PIN kita ada tadi 14, 12, 21. Nah, deposit senilai RP5.000 dengan ID 12345 berhasil. Apa ingin kembali ke menu awal? Jika ya, ketik ya. Kita lihat di sini pada codingannya. Nah, pada keterangan ini kan, ini sudah pas kita udah mengetik tadi, maka dia akan menampilkan ini. Terus ini ada file keterangan pilot. Apabila keterangan ini gagal, deposit batal dilakukan. Terus di sini ada deposit proses unit, menambahkan log ke table transaksi. Deposit, terus ada DPT, ID jum, dengan data integer, terus ada keterangan juga. Terus untuk mengupdate saldo, di sini ada value SQL, update akun dengan set saldo, sama dengan saldo plus variabel jumlah. Terus di mana ngisinya itu sesuai dengan ID. Terus di execute, diproseskan. Terus untuk mengupdate saldo pada objek akun saat ini, balance ini adalah saldo ditambah dengan jumlah. Balance plus sama dengan berarti balance sama dengan balance ditambah jum.toIn. Terus deposit
senilai Rp Jum dengan ID berhasil. Seperti pada tampilan ini. Nah, deposit senilai Rp 5.000 dengan ID 12356 berhasil dilakukan. Terus ada kondisi if, confirm transaksi, alert, keterangan valid, confirm pin deposit proses. Kita lihat di sini. Di sini tuh ada konfirmasi akun. Apakah Anda ingin kembali ke menu awal? Nah, di sini tuh ada pengkondisian lagi dengan else ke menu akun. Menu akun ini adalah ke menu awal tadi. Terus di touch Java like option. Ini berarti mengulang lagi ke program awalnya. Jadi dia itu program itu mengulang-ulang lagi. Terus di sini ada method lagi, ada method transfer. Di sini berfungsi untuk transfer antar akun. Di sini masukkan ID akun tujuan. Mau masukkan transfer itu mau ke akun mana. Terus dengan pengkondisian do while di dalamnya. Di sini di dalam do juga ada terdapat kondisi if ID sama-sama tujuan. Anda tidak bisa mentransfer ke akun sendiri apabila kita itu kayak iseng kan. Jadi kita ingin mentransfer nih ke akun sendiri, apakah bisa? Tapi tidak bisa. Di sini sudah ada pengkondisian if. Di sini ada while, jadi dia itu akan mengulang-ulang. Kalau dia mengulang, maka program akan menampilkan ini. Anda tidak bisa mentransfer ke akun sendiri. Terus di bawahnya lagi ya, ada pengkondisian lagi if, cek tujuan, masukkan nominal transfer. Di sini ada pengkondisian lagi if, Jum, kurang dari 500, minimal nominal transfer adalah 500. Bila ini kurang dari 500, misalnya kita ingin transfer 500 rupiah, maka tidak bisa karena di sini ada pengkondisian minimal transfer P500. Terus di sini ada pengkondisian lagi ya, balance dengan 0, saldo Anda variable balance tidak mencukupi terhadap nominal transfer. Misalnya saldo kita itu 10.000, ingin mentransfer 15.000, maka program akan mengeluarkan tampilan atau pesan seperti ini. Saldo Anda tidak mencukupi. Terus ada pengkondisian lagi, else if lagi, saldo Anda tidak mencukupi terhadap nominal transfer, silakan masukkan nominal yang sesuai. Apabila kurang dari jumlah yang ingin kita transfer. Ini untuk persingkat waktu, saya jelaskan codingannya saja ya. Nanti kita terakhir, baru kita coba-coba programnya. Terus di sini ada pengkondisian while. Ini sama seperti yang tadi. Balance kurang dari Jum atau Jum kurang dari 500. Terus ada keterangan. File keterangan sesuai dengan inputan user, input next line. Terus di sini ada value. Dengan ini untuk mengkonfirmasi transfer. Apakah Anda yang ingin memberikan saldo senilai berapa, 5.000 misalnya kepada ID yang ingin kita tuju. Ini kepada cek tujuan. Ini mengecek dengan ID jika ya, ketik ya. Maka apabila pengguna ini kayak salah klik atau apa, dia tiba-tiba gagal melakukan, maka di sini ada transfer batal dilakukan. Mengeluarkan ini hasil. Terus ini ada file transfer proses unit ke unit. Jadi di bawahnya ini lagi menambahkan log ke table transaksi transaction logger, transfer TRF ID, tujuan Jum to in. Terus ada keterangan juga. Untuk mengupdate saldo pengirim, di sini ada variabel SQL dengan SQL-nya itu adalah update akun. Jadi mengupdate akun ini set dari saldo-saldo pada saldo. Terus jumlah saldo yang telah yang ingin ditransfer yang akan diupdatekan. Terus dari ID, yang dimana dari ID. Terus di sini akan dilakukan dieksekusi oleh STMT execute SQL. Terus mengupdate saldo pada user saat ini. Di sini tuh ada sini. Apabila kita udah mentransfer, maka saldo yang ada pada akun kita itu akan berkurang dengan menggunakan penghitungan balance dikurang Jum. Terus untuk mengupdate saldo penerima, update akun set saldo, maka saldonya itu akan bertambah, yang dimana dari ID, dari jumlah saldo yang ingin kita kirim ke tujuan ID-nya. Terus akan diulang-ulang. Terus di sini ada program yang mengeluarkan tampilan transfer senilai berapa jumlah yang ingin, terus untuk mengecek tujuannya itu dengan ini.
Terus ada if, convert transaksi, ini sama dengan yang tadi, apakah ingin kembali ke menu awal. Terus else, apabila ID tujuan tidak ditemukan, maka dia akan mengeluarkan tampilan ID tujuan tidak ditemukan. Terus program ini akan mengulang dengan metode yang awal. Terus di sini ada open fund payment. Ini adalah metode awal untuk digunakan pada kelas-kelas selanjutnya. Jadi metode yang pertama kali digunakan adalah metode akun. Jadi di sini tuh di-openkan terlebih dahulu biar bisa nama payment ini bisa digunakan pada kelas-kelas selanjutnya. Turunannya itu mahasiswa dan pegawai. Dan di sini tuh ada program akan mengeluarkan pembayaran sak kita. Nah, di mana di sini itu ada tampilan daftar afiliasi 0, kembali 1 kantin, 2 Coursera. Dan di sini ada pengkondisian if mahasiswa, Finland 3 UKT semester else. Terus ada value afiliasi array of dari mana non, kantin atau Coursera. Variabel 0 sama dengan 0, berarti 0 ini adalah 0. Berarti array ini kan berasal dari 0. Jadi 0, 1, 2. Terus print pilihan Anda, apakah pilihan yang dipilihkan oleh pengguna. Terus sini ada value, pilihan yang diinputkan oleh user. Apabila pilih 0, maka dia akan kembali ke menu awal, yaitu menu akun. Terus apabila 1, maka dia akan menghitung yang ada pada di bawah. 101, 1000, segala macam. Nah, kalau nomor 1103. Kalau 1103 adalah ada di bawah. 1103 ada di selanjutnya. Terus kalau pilih nomor 2 dia akan menghitung pada 1102. Di sini ada variabel jum dengan tipe dari integer dan ada pengkondisian do while, masukkan nominal bayar. Saldo Anda tidak mencukupi bayar ini apabila saldo kita kurang dari jumlah yang ingin kita transfer. Maka program akan mengeluarkan saldo Anda tidak mencukupi untuk membayar ini. Misalnya bayar apa? UKT atau apa? Silakan isi saldo Anda. Dan apabila jumlah yang kita transfer kurang dari 1000, maka minimal nominal bayar Anda adalah Rp1000. Maka di zaman sekarang ini tidak ada lagi yang 500. Jadi di sini jadi program bisa mentransfer minimal nominal bayar adalah 1000. Terus while balance ini, jadi dia ini akan mengulang-ulang apakah dia ini kurang saldo kita kurang dari jumlah atau jumlah ini kurang dari 1000. Terus ada print keterangan lagi. Dan dia ini program akan mengulang lagi ke awal. Terus ada metode py, nomor integer, nama string, jumlah integer, keterangan string dengan value alert. If dengan nomor 1101, maka program akan menjalankan pengkondisian yang ada di dalamnya. Apakah Anda yakin ingin membayar UKT senilai ini? Itu untuk membayar UKT kepada nama ini misalnya. Jika ya, ketik ya. Terus apabila tidak, di sini tuh ada apakah Anda yakin membayar senilai ini kepada ini misalnya. Jika ya, ketik ya. Terus ada keterangan file apabila pembayaran gagal dilakukan, maka program akan menampilkan pesan pembayaran batal dilakukan. Terus ada file pay proses. Jadi pay ini ada prosesnya, yaitu pertama itu menambahkan log ke tabel tabel transaksi. Di sini ada transaction logger, yaitu pembayaran, bayar dengan ID, nomor, dan jumlah. Terus ada keterangannya juga. Terus untuk mengupdate saldo pengirim, di sini ada SQL dengan update akun set saldo ini sama saja dengan sebelumnya, tetapi penggunaannya saja yang berbeda. Terus di sini ada mengupdate saldo afiliasi, untuk update afiliasi set dari set saldo. Terus ada jumlah dengan kode dengan mengambil variabel nomor. Terus di SQL tadi akan dieksekusikan oleh program. Terus pembayaran senilai ini kepada ini berhasil. Maka apabila telah berhasil dilakukan, pembayaran itu berhasil dilakukan, maka program akan mengeluarkan tampilan pembayaran senilai ini berhasil dilakukan. Terus ada ini akan mengulang lagi ke menu awal lagi. Terus di sini ada protector fund convert transaksi. Di sini ada method convert transaksi. Di sini ada value fill input next line. Terus ada return if fill sebesarnya, atau dia ini bisa inputannya itu y kecil atau y besar. Jika benar true, maka
dia akan ke eksekusi selanjutnya. Apabila else, maka itu gagal dilakukan. Terus untuk convert pin, untuk method convert pin, di sini program akan mengecek, masukkan pin Anda. Apabila salah, maka program akan menghitung. Itu ada 3 kali kesempatan. Apabila salah sekali, maka ada 2 kesempatan lagi. Apabila sudah habis kesempatannya, maka program akan menampilkan Anda telah mencapai batas maksimum memasukkan PIN, masukkan ulang akun Anda. Maka kita akan ke program awal. Tuh. Terus di sini ada metode cek tujuan. Di sini ada SQL select dari from akun, dari data akun. Terus di right dijoinkan ke person, di table person. Terus person dengan ditambahkan nick di titik nick. Terus akun nick dari mana? Dari ID. Terus file user result. Terus ini diulang-ulang lagi. Terus di sini program akan mengulang dengan menggunakan kondisi return, get string, nama lengkap, terus else. Di sini ada method transaction logger. Sama seperti tadi mencari ID terakhir berdasarkan jenis transaksi. Terus di sini ada file SQL select maximal ID dan as maximal ID dari from transaksi. Dari transaksi terus where jenis dan tipe. Terus program akan mengulang. Di sini ada variable last ID, max ID, get string, max ID. Di sini ada penggunaan if else lagi. Terus ada file transaction ID persen 03D dari format. Terus di sini ada SQL-nya insert. Jadi menggabungkan table itu transaksi values. Jadi menggabungkan ini. No. Dan program akan menjalankannya. Terus di sini ada operate delete data. Nah, di sini tadi ada kesalahan, maka kita pindahkan dulu. Karena kesalahan tadi di penjelasan sebelumnya itu dikarenakan salah penempatan kode saja. Karena dia hanya menghapus datanya itu pada tabel-tabel tertentu. Maka untuk agar berfungsi dengan baik, kita pindahkan terlebih dahulu. Di bawah sini. Nah, dan pengkondisian ini maka maka program akan menampilkan data berhasil dihapus. Terus ada pengkondisian if else. Di sini untuk meyakinkan pengguna apakah ingin menghapus data atau enggak. Di sini ada pengkondisian if apakah yakin menghapus akun ini, jika ya ketik ya. Kalau dia batal untuk menghapus akun, maka program akan menampilkan pesan batal menghapus akun. Nah, di sini program akan mengulang-ulang lagi dengan menggunakan perintah change ini. Nah, sekian untuk penjelasan pada kelas akun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya pada kelas mahasiswa atau pegawai. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait kelas mahasiswa yang merupakan child ataupun anak dari akun. Akun ini merupakan parent-nya, dan kemudian parent dari akun ini juga adalah person ya, class person. Nah, sebelum itu kita deklarasikan variabel npm dengan bertipe data string, prodi juga bertipe data string, kelompok bertipe data string, asuransi juga bertipe data string, UKT, variabel UKT bertipe data integer, dan premi bertipe data integer. Nah, perlu diketahui premi ini ialah biaya asuransi bulanan. Nah, kemudian setelah mendeklarasikan variabel dari tiap-tiap variabel yang akan kita inputkan, kemudian kita perlu menggunakan konstruktor, ini dengan nomor ig atau nick itu bertipe data string, nama string, tempat lahir string, tanggal lahir string, jenis kelamin string, alamat string, status string, user ID string. Kemudian kita hubungkan dengan variabel data sebelumnya. Kemudian ada juga user ID-nya string, saldonya integer, tipenya juga string, nomor NPM ataupun NPM-nya itu string, prodi string, kelompok string, asuransi string, besar UKT.
itu integer, biaya premi integer. Lalu super, yakni merupakan mengambil dari kelas sebelumnya. Di sini ada dengan nik, tanggal lahir, tempat lahir, jenis kelamin, alamat, status, user ID, saldo, tipe. Lalu setelah itu kita kaitkan dengan variabel yang telah kita buat sebelumnya, seperti ini. Nah, NPM sama dengan alamat PM, prodi PRD, kelompok itu KLPK, dan seterusnya. Nah, setelah itu di sini ada metode fun tampil info. Di sini menggunakan override. Seperti telah kita pelajari sebelumnya, override ini ialah adanya metode yang sama namanya namun di kelas yang berbeda. Lalu dengan super dot tampil info artinya mengambil fungsi dari kelas sebelumnya ataupun kelas akun ya. Sini ada perintilan ataupun kita akan menampilkan informasi kemahasiswaan. Lalu ada NPM dengan memanggil NPM-nya, program studi dengan memanggil prodinya, kelompok dengan memanggil kelompok, jenis asuransi memanggil asuransi. Kemudian setelah itu ada rincian besaran UKT. Kemudian ada juga UKT dasarnya itu sebesar panggilkan fungsi UKT-nya, terus premi asuransinya itu sebesar dolar preminya, memanggil fungsi preminya. Kemudian ada UKT Anda senilai dengan fungsinya itu besaran UKT. Nah, kemudian ada juga metode besaran UKT, ini private fund besaran UKT yang bertipe data integer, kemudian return artinya mengembalikan nilai dari UKT plus premi ataupun asuransi per bulan. Kemudian ada juga override fund payment ataupun metode payment dengan super dot payment. Kemudian file afiliasi itu sama dengan array of non ataupun kantin atau Kopasera yang Polban Bubble ya. Kemudian variable number-nya itu sebesar 0. Kemudian print itu pilihan Anda, nanti akan ada muncul beberapa pilihan, silahkan pilih. 0 itu akan kembali ke menu akun. Nah, kemudian ada satu itu nomor itu ke 1103 atau 1102, 1101. Nah, terakhir juga ada variabel jumlah, varjum, yang bertipe data integer, if apabila nomor itu sama dengan 1101, 1101, maka jum sama dengan besaran UKT. Nah, apabila if balance itu kurang dari jum, kesetaraan itu kurang dari jum, maka akan menampilkan keterangan, yakni perintilan saldo Anda sebesar fungsi RP, fungsi balance, kemudian tidak mencukupi untuk membayar UKT sebesar dolar jum. Nah, silahkan isi saldo Anda. Nah, artinya metode ini akan menampilkan saldo Anda sebesar ini tidak mencukupi untuk membayar UKT dikarenakan saldo kita itu kurang dari besaran UKT yang harusnya dibayar. Nah, kemudian else apabila di sini menggunakan while ya. Terus akan menampilkan masukan nominal bayar. Berapa sih nominal yang akan kita bayarkan? Kemudian ada jum input dot next line dot to in. If balance kurang dari jum, perintilan saldo Anda RP dolar balance tidak mencukupi untuk membayar RP dolar jum. Nah, silahkan isi saldo Anda. Nah, apabila saldo user ternyata tidak mencukupi untuk membayar apa sih dolar jum tadi itu ataupun ini tadi, maka user akan diminta untuk mengisi saldonya. Nah, else if jum itu kurang dari 1, maka akan menampilkan minimal nominal bayar Anda adalah sebesar Rp1. Terakhir ada while, apabila balance kurang dari jum, ataupun jumlah kurang dari 1. Nah, kemudian terakhir juga akan menampilkan keterangannya apa. Di bawahnya keterangan penampilan keterangan tadi akan dideklarasikan, yakni variabel keterangan sama dengan input dot next line dikarenakan bentuknya string ya. Nah, ataupun teks. Nah, terakhir itu pay, pembayaran itu nomor, ada afiliasi dengan array dari pil, kemudian jumlah dan keterangan. Mungkin sekian penjelasan dari kelas mahasiswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.
Baiklah, terima kasih kepada Saudari Rabiatul Adabiyah atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelas pegawai, di mana kelas pegawai ini merupakan child dari kelas akunnya. Itu akun merupakan parent-nya. Kemudian, isi di dalam kelas ini merupakan biasanya komponen-komponen yang seperti pegawai yang ada seperti biasa. Kemudian, di dalam kelas pegawai ini terdapat variabel yang bertipe data string beserta integer yang bersifat protect. Artinya, kelas ini hanya bisa diakses oleh kelas tersebut maupun turunan dari kelas pegawai ini. Sama seperti penjelasan teman-teman saya sebelumnya, pada kelas ini terdapat juga konstruktor untuk mendeklarasikan variabel-variabel yang telah diwariskan pada kelas parent-nya, yaitu kelas akun. Kemudian, pada konstruktor ini terdapat juga super, yaitu untuk agar variabel yang telah diturunkan ini bisa digunakan pada kelas pegawai ini. Kemudian, kita melihat metode tampil info. Nah, metode ini digunakan untuk menampilkan informasi pribadi kepegawaian sesuai yang telah diinputkan oleh pegawai. Nah, untuk mengecek rincian gaji semisalnya, atau gaji pokok ataupun tunjangan yang ada. Untuk mengeluarkan perintahnya di sini menggunakan println. Kemudian untuk memanggil variabel sini menggunakan dolar. Seperti ini misalnya NIP, kita dolarkan NIP, ada variabel NIP dan seterusnya. Kemudian terdapat juga metode untuk menampilkan tunjangan yang akan diterima oleh pegawai. Metode ini dinamakan private fund tunjangan yang bertipe integer. Metode ini bersifat private, maksudnya metode ini hanya bisa diakses oleh kelas pegawai ini. Kemudian di dalam metode ini terdapat kondisian if dan else, di mana kondisi if status menikah, maka dia akan mereturnkan tunjangan dikali 0,05. Nah, jika tidak atau else, maka dia akan langsung mereturnkan tunjangan yang ada. Ini merupakan sintaksnya. Kemudian, yang terakhir terdapat metode untuk menampilkan gaji bersih pada kelas ini. Sama seperti yang tadi, untuk metode gaji bersih ini juga bersifat private. Gaji bersih ini, pada metode ini digunakan untuk menampilkan gaji bersih yang diterima oleh pegawai yang ada, yang berisi gapok ditambah tunjangan dikurangi biaya premi atau premi asuransi. Nah, mungkin itu saja yang terdapat pada kelas pegawai. Dan ini merupakan kelas terakhir dari program kami. Sebelumnya, kami mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam menyampaikan materi ini. Terima kasih. Sampai jumpa.